pada peringatan 101 tahun Kabupaten Pati ini bisa kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk kita bergerak ke depan, bergerak lebih baik lagi. Tentunya dalam karnaval ini nantinya setiap kecamatan akan diwakili oleh teman-teman dari SMP akan menampilkan kebudayaan lokal yang terinspirasi dari sejarah dan pengaruh dalam Pati Kabupaten Pati. Apa yang kita tampilkan pada malam hari ini adalah sebagai bentuk keberagaman budaya yang ada di masing-masing kecamatan, yang tentunya pada malam hari ini semua nanti akan tersaji dan mudah-mudahan ini semua nanti ke depan akan membawa kebaikan untuk Kabupaten Pati secara menyeluruh. Joyo serta para punggung dalam babat pemberontak hutan untuk mendirikan wilayah Kadipaten baru akhirnya membuahkan hasil. Habiskan perjalanan Raden Kembang Joyo kali ini sempat amat kabut harus menentukan penuh hutan banyak sekali bersama para punggung dengan bantuan ini satu akhirnya turun Raden Kembang Joyo wisata Pulau Anggora berserapun minuman. Pendahuluan pemilih serta penduduk Wisata menjadi sejarah berdiri Kabupaten Pati Pesantren dan teman ibu perwakilan Kecamatan Pati sebagai perwakilan nama yaitu dari SMK Negeri 1 Pati, SMK Negeri 2 Pati bersama SMK
Kecamatan Tambak Romo. Kali ini bisa kita saksikan pengambilan festival dari Kecamatan Tambak Romo dengan mengangkat judul Sego Bravo Tambak Romo. Tambak Romo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten yang berada di bagian selatan di daerah pegunungan yang mayoritasnya struktur tanahnya adalah tanah batuan kapur. Karena struktur tanah batuan kapur membuat tanaman jagung tumbuh subur. Hal ini menyebabkan masyarakat Tambak Romo sebagian besar menanam tanaman jagung. Karena banyaknya masyarakat yang menanam jagung membuat komunitas jagung di daerah Tambak Romo semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk melestarikan warisan budaya Nusantara daerah Tambak Romo, terciptalah karya tari Sego Bravo Tambak Romo yang hampir tidak pernah dijumpai di masa sekarang. Lagu karya ini menggambarkan kegiatan masyarakat dalam membuat atau memproses nasi jagung, mulai dari butu dan tapen yang menghasilkan tepung atau pati jagung, kemudian didam atau dimasak hingga menghasilkan sego bravo atau nasi jagung dalam bahasa Indonesia. Tarian ini juga menggambarkan kegembiraan dan semangat gotong royong masyarakat Tambak Romo dalam bekerja untuk melestarikan warisan kuliner nenek moyang. Dan kolaborasi Kecamatan Tambak Romo diantaranya dari SMP Negeri 1 Tambak Romo, Dan SMP Negeri 2 Tambak Romo, SMP Negeri 3 Tambak Romo, dan SMP 1 Atap Negeri 1 Pakis. Dan Bapak Ibu, untuk malam hari ini bisa akan live langsung melalui channel YouTube Mitra Budaya Padi. berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Tambak Romo. Baik Bapak Ibu, yang ada di malam hari ini bisa kasih tahu kasih tahu saudara bahwa untuk malam hari ini di alun-alun Pati ada peringatan hari jadi Kabupaten Pati ke 701 dan tentunya untuk yang belum bisa hadir di sini tidak perlu khawatir ya Mas. iya betul sekali. Ini dia penampilan dari Kecamatan Curang. Kecamatan Cuang ini mengambil judul Ramah Tani Nasib Kecamatan Cuang. Ketika panen padu saya para pembalap ini atau bebek yang Cuang tepatnya di desa Mala berbondong-bondong membawa ikannya di persawahan untuk menikmati luasnya mencari makanan sambil bermain. Ketika di persawahan itu kadang-kadang itu perlu dengan senang mereka mengumpulkan bersama istri mereka dan telurnya menjadi telur asin. Untuk meningkatkan imun atau daya tahan badan, mereka menggunakan rempah berupa jahe, kunyit, dan
Bupati Bumi Wina Tati. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Jeluan. Ini kayaknya untuk malam hari ini siapapun boleh menikmati telur asinnya yang disediakan hari ini. Karena telur asinnya besar sekali. Telur asinnya pecah loh mas. Jadi tadi apa telur asin kalau suruh meletek ini loh? Telur asin keluar bidadari yang membawa telur asin. Ya, persembahan telur asin untuk pejabat bupati dan juga jajarannya dari Kecamatan Celuak. Telur asin yang keluar dari telur asin raksasa. Makanya hari ini dikasih nama tari telur asin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kecamatan Celuak. Baik, setelah Kecamatan Celuak, kali ini yang berada di hadapan Bapak Ibu tamu undangan dan juga pengunjung warga Kabupaten Pati, kali ini dari Kecamatan Teranggi. Ya, karena budaya hari ulang tahun Kabupaten Pati ke-31 dari Kecamatan Teranggi, sebuah perhelatan karnaval dengan tema tradisi memanen tebu dari Kecamatan Teranggi. Menampilkan kolaborasi apik dari siswa siswi SMP Negeri 1 Teranggi, SMP 2 Teranggi, Samping Pati Sports School Indonesia, SMP Terus Abaya yang bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan Teranggi dan PT Kebun Agung PG Teranggi. inilah jejak gula di bumi. Teranggi. Di peraturan karena masa lalu dan ini dicampur Pulau Jawa pemerintah sebuah momen pabrik mereka sejak tahun 1835. Ketika dunia masih berputar Belanda, pabrik ini telah menjadi saksi bisu pergerakan manusia yang alam. Merubah cairan emas tersebut menjadi butiran gula kristal. Dulu ketika mentari Bani masih menjadi tahun terakhir dengan nama Kultur Matkapti Teranggi, sebuah nama yang menunjukkan kisah penjajahan dan eksploitasi. Namun seiring berjalannya waktu, Teranggi bangkit, ia menjadi simbol perjuangan dan kemerdekaan. Sebuah tonggak sejarah yang tak terhabiskan. Di balik ini sebuah pabrik tersimpan ribuan cerita. Kisah para buruh yang berjibaku dan sip-sip raksasa, tangan mereka kasar oleh tulisan pisau tebu. Kisah para petani yang dengan sabar menanam dan merawat tanaman tebu berharap panen yang melimpah. Dan kisah para mandor yang menjadi pemimpin mengajarkan kehidupan lokal dalam mengelola pabrik gula. Setiap tahun ketika musim ini tiba, Teranggi merayakannya dengan meriah. Agar memandang tebu, sebuah ritual unik yang telah dibuatkan turun-temurun menjadi pusat perhatian. Boneka
Oh itu ya. Karena gula berasal dari tebu. Di belakang ada kereta. Kereta dari Gunung Jeruk bukan? Oh bukan. Ini kereta mana masinisnya mana nih? Tapi memang dulu pada saat sebelum sekarang ini untuk pengambilan tebu di lahan-lahan masyarakat itu masih menggunakan lokomotif. Oh begitu. Ya, betul. Hai, selamat malam. Ini dikatakan ukuran palu. Karya ini merupakan hasil kolaborasi dari 4 sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Tayu, Dan juga SMP Negeri 2 Tayu, SMA Negeri 1 Tayu, dan juga SMK Mitra Industri Tayu. Kupatan merupakan objek pemancing budaya dari daerah Tayu. Kupat dalam bahasa Jawa merupakan kepemilikan dari kata kupat yang berarti mengangkat. Selain itu, kupat dalam diartikan sebagai waktu apa yang menjadi simbol tempat dari kupat yang terdiri dari lebaran, luberan, lebaran, lebaran itu suatu tindakan yang berarti telah selesai. Luberan dan luberan atau melimpah, lebaran habiskan, lebaran berarti bersih, putih. Adat istiadat kekuatan termasuk dalam salah satu bagian dari tradisi lebaran yang dilaksanakan oleh masyarakat Tayu setiap tahun. Lebih tepatnya, 1 minggu setelah lebaran. Di dalam tradisi lebaran daerah Tayu terdapat aktivitas berpapasan antar warga. Oleh karena itu, kuatan juga dijadikan simbol atas kemampuan kesalahan dan ekonomi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, dan sesama. Adat istiadat ini selalu disambut oleh masyarakat Tayu dengan meriah dan penuh sukacita. Kondisi tersebut telah menciptakan resonansi sosial antar warga, sehingga dengan adanya pasangan kuatan ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan masyarakat Tayu. Karena ini merupakan simbol dari beragam kehormatan kupat dan motif adalah kesalahan kupat yang mengharapkan sebagai manusia terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Dalam karya ini juga digunakan instalasi yang berbentuk kupat sebagai visual dari adat istiadat kupatan tersebut. Berikan tepuk tangan untuk Kecamatan Tayu. Seperti halnya yang berwajib tadi, untuk pagi itu juga dinikmati oleh kita semuanya, ya. Boleh. Luar biasa sekali. Berikan momen untuk Bapak Ibu Tokoh dan juga pengunjung warga Kabupaten Pati yang berada di Simpang 5 Alun-Alun Pati. Selamat malam semuanya, selamat menikmati acara yang sangat luar biasa, Kira Budaya Festival Wangi Tradisi. Mereka sebelum kami dapat ini telah modernisasi. Pemikiran perubahan pemilihan yang memiliki rasa nikmat kaya akan aroma yang khas begitu melekat menambah lezat dalam setiap hidangan. Struktur pemilihan yang berlapis-lapis merupakan sebuah proses dalam hidup yang harus dilalui dan dilewati. Sebenarnya satu bisa mengatas bahwa menegakkan sebaliknya hidup. Seseorang melakukan yang paling kecil sebelum dia bahwa saya tidak hanya menghasilkan kebahagiaan, tetapi juga berhasil untuk kesehatan. Warna bawang
kegigihan, kesabaran, semangat, merawat dan juga melayani. Menjadikan jabatan Kepala Desa sebagai tahap utama hasil juga berapa adalah menurut perwakilan kecamatan Kota Jaksa. Para jabatan ini dibebaskan oleh siswa siswi SMK satu dan SMP Negeri 2 buat dari Jaksa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kecamatan Dari Jaksa. Nah, jadi ya. kalau di daerah Pati lebih layak dibilang kedatangan. Tapi kalau di luar kota ada yang menyebut bawang merah. Kalau bahasa Indonesia memang beda. Kalau di tempat kita terus untuk keluarga pasti menyebutnya bawang. Pegang Kecamatan Margo Yoso. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Margo Yoso. wayang topeng dan pelaporan. Pertunjukan wayang topeng itu berpakaian di Kasulian. Adalah seni drama topeng yang 1890. Cerita yang dibawakan yang bermakna dari sebagai lawan pertunjukan ini digunakan dalam film bersih desa dengan desa bagian hampir kencang tepatnya di satu kliwon wayang topeng semuanya terjepit yang sedikit dilakukan secara umum di Awalnya pertunjukan wayang topeng Soya berfungsi dalam upacara selamatan Sukabumi untuk menetapkan suhu topeng. Ini pertunjukan ini juga upacara Sukabumi dilakukan dengan sesajen yang dimulai dengan ritual obor membakar bunga dan meletakkan bunga di bawah topeng untuk menghormati arwah leluhur dana sebutannya. Wayang topeng Soya dikenalkan oleh masyarakat santri karena dan sesuai dengan ajaran Islam. Pada tahun ini dianggap merupakan budaya Jawa dan sering dijadikan media pembelajaran, pelestarian budaya serta hidup bermasyarakat. tradisi laporan di desa Sulian adalah ritual pohon bala yang diadakan pada awal musim Jawa. Tradisi ini melibatkan warga yang beranggotakan memakai alat daya dan membawa obor mengelilingi desa untuk musim aplikasi. Laporan diakhiri dengan perayaan daya dipelopori oleh Sultan Topi yang menggunakan pakaian daya. Tradisi ini merupakan leluhur yang dijaga sebagai asal budaya daerah. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kecamatan Margo Yoso.
tradisi wiwitan Dewi sebagai lambang surga. Wiwitan adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh para pembantu untuk memulai masa panen dan memulai tanam padu. Dalam tradisi ini merupakan persembahan dan rasa syukur pada bumi sebagai sedulur sikap dan Dewi sebagai dewi kemakmuran dan surga. Wiwitan berasal dari kata wiwit yang berarti mulai. Jadi dalam tradisi ini adalah ritual memulai, baik mulai menanam padi dan mulai memanen padi. Dalam tradisi Wiwitan berbagai macam sesaji atau saji dipersiapkan. Di antaranya berupa nasi tumpeng, sambal goreng, serongkeh, gedek pepek, tonggo, kacang dendol santan, dan pitik impor. Selain itu juga ada cok bakal, kembang seakan dan air kening. Setelah semua itu dan bersiap semuanya dibawa ke sawah dengan dipimpin tokoh adat setempat, para petani berkumpul dan berbuat khusus untuk memulai ritual Wiwitan. Tradisi wiwitan pada dasarnya adalah wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan hasil panen yang limpah serta sebagai pengharapan dimulai masa tanam padi agar padi yang bertambah tumbuh dengan subur dan terbebas dari segala macam hal sehingga selamat sampai masa panen nanti. Semoga tradisi warisan leluhur ini tetap bisa lestari seiring berjalannya waktu sehingga akan terwujud manusia dengan alam semesta. Mas, minta tolong kasih jalan. Selamat tepuk tangan untuk Kecamatan Jagenang. Ini luar biasa sekali menurut anak muda itu cerdas, cakep. Saya senang karena sesuai dengan nama saya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Jagenang. Tradisi wiwit ini luar biasa. Wiwit memulai. Ya, dulu sama waktu saya masih kecil. Untuk Kecamatan Dan kali ini untuk Kecamatan Teloguru dengan judulnya Melangkah Bersama Lebaran. Lebaran adalah lagu yang menentukan, yang memiliki banyak inspirasi yang dapat kita ambil dalam kehidupan. Tanpa lebaran, pertumbuhan tanaman akan terhambat dan menyebabkan dampak negatif pada ekosistem secara keseluruhan. Lebaran adalah contoh nyata kerja keras. Mereka bekerja tanpa henti dalam mencari nektar, membangun saran, dan kerja betul. Kerja keras adalah menginspirasi para tidak pernah menyerah dalam bahagia dan mencapai tujuan hidup. kebersamaan merupakan kunci dalam mencapai kesuksesan. Seperti lebah yang saling bekerjasama dalam kolom, kita pun harus mampu berjati dan saling mendukung. Lebah sendiri adalah contoh yang baik tentang keunikan dan kemandirian. Mereka tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Ketika musim dingin tiba, lebah harus bergantung pada cadangan madu yang mereka simpan di sarang agar tetap bertahan hidup. Lebah sendiri memiliki pola hidup yang sangat teratur dan memiliki peran masing-masing di dalam koloni, serta mengikuti sistem yang telah diberikan. Kedisiplinan lebah mengatur kita tentang perburuan, memiliki jadwal dan rutinitas yang teratur dalam kehidupan sehari-hari. Bagi lebah, bunga adalah sumber kehidupan. Untuk bunga, lebah
Mari melangkah bersama Legah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Telogowungu. Baik, ini hati-hati, jangan dekat-dekat dengan tawon. Kenapa? Lebah itu tawon kan, nanti bisa dientok mas. Kata orang dan kata penelitian bahwa itu saling menyekat untuknya ketinggalan. Baik Bapak Ibu, saya minta tepuk tangan yang meriah biar lebih semangat untuk Kecamatan Batangan. Airnya sudah terkumpul, matahari sudah dijemur di bawah sinar matahari agar air laut dapat menguap dan menyisakan butiran. Setelah kering, para petani bersiap menegara menggunakan tradisional seperti pemilik atau silinder lalu untuk membulatkan garam dan sak untuk mengangkut garam yang sudah kering dan dimasukkan ke dalam gudang garam. Filosofi dalam saya ini adalah menghadapi khasnya kehidupan. Kehidupan seringkali penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kadang kita merasa terlalaikan masa sulit untuk menghadapi masalah dan berat. Namun bagi masyarakat Kecamatan Batangan, garam memberikan inspirasi untuk menghadapi kehidupan yang cerah. Garam sebagai penambah rasa dalam hidup tantangan yang dihadapi dapat memberikan rasa dalam hidup kita dan membangun kekuatan dan ketahanan dalam diri kita. Dalam juga khasiat sebagai pengawal dalam perawatan tradisional. Dalam hidup kita dapat memandang kesulitan sebagai pengawal dalam hidup kita. Kesulitan yang dihadapi dapat membantu kita sembuh dari luka dalam diri kita dan membantu kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kesulitan yang dihadapi dapat membantu kita mempertahankan ketahanan dan kemampuan diri kita untuk selalu terus semangat dalam mengatasi tantangan agar hidup selalu dalam kebahagiaan. Filosofi dalam sesuai dengan singkatan Kecamatan Batangan itu bangkitkan semangat atasi tantangan. Bapak Ibu tamu undangan dan juga pengunjung semuanya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Batangan. Baik, para pemirsa bisa kita lihat di depan, ini gambaran petani garam. Ya ini kalau saya nanti di atas mobil itu juga garam bergerak. Batangan zaman, bangkitkan semangat atasi tantangan. Antara layanan. Baik, jadi Kecamatan Sukoharjo pada malam hari ini mengangkat judul Green Garden
strategi yang dilakukan oleh memiliki berbagai tokoh yaitu tokoh hubungan atau dua dan acak. Merah dibuat oleh perangkat desa dengan dua Pancasila. Dalam pembuatan merah sikap gotong royong, kerukunan dan harmonisasi antar warga. Merah sekaligus menggambarkan jika masyarakat suku Jawa memiliki cara pakaian dalam sekarang alam melalui bersyukur pada hasil alam. Mewariskan tradisi merah kepada generasi penerus merupakan bentuk menjaga kelestarian budaya. Dalam sejarah ditemukan sejumlah reaksi kurang yang menarik, yaitu Mustopo, jagoan, dunia, maju, majunya, cucur, tampilan, once, lawan dua atau dogri, dan ancak yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu ancak atas, yang pertama disimpan ancak tengah, berisi ulang atau lampau dan ancak besar yang berisi solo. Terinspirasi dari kerjasama proses pendahuluan yang dilaksanakan oleh kalangan umum tercipta oleh siswa SMP Negeri 1 Sukoharjo yang ada di wilayah Sukoharjo. Baik, luar biasa sekali untuk Kecamatan Sukoharjo. Ini memang sangat luar biasa sekali yang kita bisa saksikan di Sukoharjo. Terus tidak tahu tapi diberikan dan bahkan semakin lama semakin meriah. Bahkan pada saat ada acara jalan ditutup semua harus mengeraskan rumah kelihatan. Kita sambut jalannya dengan tepuk tangan yang hangat. Ini dia Kecamatan Juara. Kecamatan Juara mengangkat tema Juara Mini Lestari. Juara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Juara merupakan kota kecamatan di sisi utara Pulau Jawa yang terletak di Jalan Pantura antara Kota Pati dengan Bangka. Dari tak wilayah yang ada di sisi, maka menciptakan kata Juara Mini Lestari. Karena Juara Mini Lestari menggambarkan kegiatan nelayan darat masyarakat pesisir yang di dalam kegiatan sehari-hari melakukan aktivitas berbagai pencarian ikan dan kegiatan jual beli ikan hasil tangkapan nelayan. Karya ini juga menggambarkan kebersamaan dan semangat luar biasa dari masyarakat pesisir dalam berjuang untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan laut yang bertambah. Dari semua karya Juara Mini Lestari, kami memberikan harapan besar akan adanya kemajuan dan kelestarian yang lebih baik dari hasil kekayaan alam, sehingga mendukung ekonomi kami yang lebih baik khususnya di wilayah Kabupaten Pati dan seluruh Indonesia. Beberapa kali ini Kecamatan Juara pada sahabat salah satu dari SMP Negeri 1 Juara, SMP Negeri 2 Juara, SMP Negeri 3 Juara, dan SMP Negeri 4
juara. Ikan laut ya, Iya, hasil dari hasil laut. dari tangkapan laut. Betul sekali, berarti juara mineral lestari. Baik, kecamatan Depok kali melanggar tradisi lisan asal usul desa Depok. Alkisah dalam pembuatan semangat Diponegoro atas kepuasan terhadap kesulitan mataram dan keluarga. Beliau juga tidak hidup. Pada suatu saat, pengembarannya ternyata berdiri oleh pasukan Belanda. Pasukan Belanda telah mengetahui tempat pengembaraan Pangeran Diponegoro dan berusaha untuk menemukan. Kalau Pangeran Diponegoro telah mengetahui apa yang akan dilakukan Belanda terhadap Sebelum meninggalkan langit mulia, beliau adalah sosok harimau di depan waktu barat. Harimau tersebut bernama Gembok, Macan, Putih. Untuk menang dan semuanya bangga ke waktu barat Pangeran Diponegoro akan gelar sebagai desa Gembok. Harimau adalah sesuatu yang kuat dan tegas. Dia ini bisa menjaga keutuhan dan keamanan desa Gembok. hampir sama dengan orang yang lain.
daerah Gunung Bungkal mulai panen. Acara Witun mulai dilaksanakan sebagai tanda syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Bubur rakyat Haji Bebek disiapkan sebagai tanda penghormatan kepada Dewi Sri yang masih musim panen adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Setelah sekian bulan berjuang di tengah panas, tanggal hujan, bekerja merawat tanaman. Ini saatnya bersuka cita, bergembira, menari ayo. Dari upacara ini ada hikmah yang kita hendaklah kita selalu ingat dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketahuilah, sesuatu itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Jangan bersedih, mohon dulu. Maka kalau kesempatan ada seribu kali kalau bukan kita, siapa lagi? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Gunung Bungkal. Dari sekarang Kecamatan Gunung Bungkal memberikan hormat terlebih dahulu. Baik, untuk Kecamatan Gunung Bungkal, terima kasih. Sekarang kita akan menuju di Kecamatan Durmosari. Ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk mengarungi jalan kehidupan bersama, setelah seluruh hati rangkaian penerapan kemudian makna sebagai lambang suatu hubungan, khususnya dalam Al-Quran kami, makna adalah kembaran yang adalah sebagai saksi peristiwa terangkat dan terjaga dari adanya barang bangunan. Dengan filosofi dan pohon kelapa dari daerah sangat ramah dan adil, bahkan beberapa dijadikan sebagai sumber pengembangan ini jenis kelapa nobel. Mengadakan amal rumah yang paling penting, Kecamatan Durmosari mengangkat hikmat
presentasi Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Dukuh Segi. Kalau dari Kecamatan Dukuh Segi memberikan hormat kepada pejabat bupati beserta jajarannya dan tentunya kepada segenap tamu undangan kepada camat serta Bupati Pati. Kecamatan Jaga. Bapak Ibu bisa minta tepuk tangan yang meriah biar kami semangat lagi untuk melakukan kembali. Tepuk tangan yang meriah untuk melakukan lagi. Kecamatan Jati pada malam hari ini mengambil tema apa para pekerja. Ya sudah ada bercakap. Lugu dari kata lugu merupakan teknologi nasional di bidang pertanian, perjalanan dan goyang yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman sebelum pelatihan penanaman dan penaburan benih yang ditarik oleh dua ekor kerbau atau sapi. Lugu ini merupakan kegiatan berbasis awal dengan cara tradisional yang dilakukan masyarakat Kecamatan Jati yang memang sebagian besar masyarakat yang bekerja sebagai pekerja yang digunakan secara turun-temurun. Meskipun sekarang sudah modernisasi alat pertanian, tapi masyarakat di Kecamatan Jati masih mempunyai lugu. Dengan lugu ini, para petani dapat menggunakan sawah-sawah mereka dan menanam berbagai macam tanaman seperti padi, bawang, kacang hijau, dan juga cempaka.
terus dalam tali wajib dirembah bocah wangi. Berawal dari kasih mabu bocah wangi dan pembunuhan kabur yang putih seakan tak terjamah hijau tertumbuh dan harum berbunga. Mungkin semua mengira tempat itu adalah sebuah 22 tahun. Namun siapa menyangka bocah wangi sungguh tidak kosong. Hasil perempuan orang yang melimpah, dingin, kencur, jauh, termurau, asam jawa dan beras merah. Di dalam serai, salah, tangga wangi mengelak insiden, mewarnai bumi bocah wangi. Masih dengan nama menyatu dengan Tuhan menjelma menjadi wajiban jalan menjalankan usaha yang berbahaya. Bahaya dalam menjalani usaha bocah wangi bagai area tegak gurita yang mewarnai tangga kami bocah wangi. Kami karena bahagia, inilah persembahan dari Kecamatan Bocah Wangi yang diwakili oleh siswa-siswi SMK Satu Bocah Wangi, dimawali dengan Kepala SMK Satu Bocah Wangi, Bapak Muhammad Sudaryo, SAMPD, dengan hadiahnya Wajib Rempah Bocah Wangi. Dari Kecamatan Bocah Wangi, perwakilan juga memberikan hasil kebun. Itu banyak perangkat alat rempah-rempah ya, seperti yang sudah saya bicarakan tadi untuk bahwa Bocah Wangi yang kita kenal sepertinya hanya kering, hanya putih saja, tapi ternyata di sana menghasilkan rempah-rempah yang luar biasa sekali ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kecamatan Bocah Wangi ya, luar biasa sekali Wangi. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut dengan tepukan yang meriah dari Kecamatan Kayu. Meskipun orang masuk Tuhan tidak telah mati sebagai tapi meminta hidup dan terus menjadi kuasa. Karena anak-anaknya pada
meski dalam literasi yang berbeda dari dua cabang utama. Ada yang lucu, ada wasman dan ada yang manis atau dari dua rasa itu masyarakat mengartikan asap es merupakan singkatan dari rasa kecut dan manis. Dari sekitar kali ini, sebenarnya lanjut ke atas pengulangan budaya yang menjadi negara tersebut. Sejarah kali ini adalah masyarakat ibu di tengah perubahan yang bernama Santai di Jakarta. Dan pada zaman kali ini mampu menggerakkan penjajah waktu. Jadi oleh hasil adalah yang lahir dari dua kerajaan. Salah satu perjuangan yang berada di samping pohon apokalipis. Mengambil apokalipis dan satu warna-warni yang menyenangkan. Tak ada kami kenal dengan kebenaran yang memegang nilai tradisi, kebersamaan dan semangat masyarakat kami. Bola sampai satu kali untuk Jakarta. Baik, terima kasih untuk kecamatan kalian. Sekarang kita akan menuju di Kecamatan Gabus. Sekarang ini berikan tepuk tangan yang meriah untuk kecamatan Gabus. Bapak-bapak di kecamatan Gabus menghadapi Wedan Coro. Mohon maaf, selesai. Coro. Jangan salah sama pemilihan ya. Dirgahayu hati, Dirgahayu Indonesia. Perwakilan dari Kecamatan Gabus menyambut dengan sukacita hari jadi ke-701 Kabupaten Pati dan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Melaksanakan hafal budaya dan wanita desa Festival Tepak dan budaya hari malam ini, izinkan kami mempersembahkan suasana luhur dengan tema Weda Coro Miake Roko Rakeke Ojo. Kegembiraan berbau syukur masyarakat Gabus khususnya para kaum muda berkesempatan mengekspresikan dan mengaktualisasikan melalui gerak tari penuh ceria menunjukkan kembali warna luhur berupa Weda Coro. Weda Coro nasional terluhur diolah dari bahasa asli Nusantara. Weda Coro diracik dari berbagai bahan nasional yaitu serang, kayu manis, jahe, merica, daun pandan, santan, gula Jawa, daging gula kelapa muda, dan tepung. Wedan Coro sangat nikmat dihidup sehari-hari. Banyak bergabung dan kurang bergaya pasti menyerah dengan Wedan Coro. Dengan menikmati Wedan Coro untuk kembali ke daerah. Pikiran kembali merekam, siap berkarya untuk menghadapi Indonesia Belajar Merdeka. Lestarikan warisan leluhur. Jangan kendor, apalagi untuk merdeka. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Gabus. Kalau ingat Wedan
penunjukannya ini bahaya sekali. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Margo Rejo. Memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada sekitar abad 20, pada awalnya pasar ini merupakan tempat pertemuan antara peternak dan pedagang hewan dari wilayah Jepang dan Senegal. Seiring dengan perkembangan waktu, di pasar hewan Margorejo ini mulai diberikan banyak permainan untuk mengakomodasi kegiatan perdagangan yang semakin ramai. Bahkan di era modern sekarang ini, pasar hewan Margorejo ini tetap mempertahankan peran penting dalam perekonomian lokal. Nah, demikian pasar hewan di Margorejo hanya merupakan transaksi perdagangan saja, tetapi juga merupakan kawasan budaya yang menggambarkan bahwa tradisi perdagangan telah menjadi kegiatan integral dari kehidupan masyarakat di kota Bandung. Luar biasa sekali malam hari ini 21 kecamatan sudah berlalu di hadapan Bapak Ibu tamu undangan dan juga para pengunjung warga Pati tercinta. Dan ini sangat luar biasa, ada burung yang terbang sini. Guru apa? Burung apa? Nggak tahu sampai sini. Burung apa? Ini warna kuning biasanya mana apa? Mana boda? Iya, warna boda. Mana boda? Boda saya nggak kuning. Mana itu rasanya tidak esok warna kuning. Berikan tepuk tangan untuk Oma Budaya. Oma Budaya ini terdiri dari beberapa komunitas. Ada yang namanya Manoto Coro dan Pamedan Sabdo Kabupaten Pati. Ada juga Manoto Coro Surabaya. Ada juga dari teman-teman dari Laden Budaya. Karena Oma Budaya ini memang sengaja kita munculkan malam hari ini. Ada informasi yang beredar nanti bulan Oktober akan diadakan pentas seni wayang wong. Dengan adanya Oma Budaya di Kabupaten Pati, kita bisa selalu melestarikan budaya
budaya Jawa. Dan terkhususnya Bibi, untuk wayang uang ini tidak ada pun sering kita tidak bisa melihat di manapun, baik itu di televisi ya ataupun di tempat manapun jarang kita melihat. Tapi saat ini Pati akan menggerakkan teman-teman budayawan dan seniman wayang uang akan kita munculkan di bulan Oktober nanti. Betul sekali. Dan tentunya di Pati sudah luar biasa sekali. Iya. Karena budayawan sudah mulai bangkit lagi, sudah mulai mencintai kembali budaya-budaya kita Iya, betul sekali. budaya Jawa. Dan ini sekali lagi dari rumah budaya ini ada Galerian Budaya, ada Ramadan, kemudian ada P3S, Patimban, Panjang dan Panjang Sabtu lain, kemudian dari beberapa teman-teman pria sudah ikut hadir, ya. Kemudian dari beberapa teman-teman salon, sanggar-sanggar yang lain juga ikut menyuarakan suara dan itu nantinya di bulan Oktober tahun 2024. Kita saksikan nanti, ya. Kita minta doanya kepada Bapak Ibu dan kita minta doanya kepada adik-adik dari Bapak PJ, Bapak Bijar Widiadoro. Kita minta nanti bulan Oktober insya Allah kami akan memberikan pementasan wayang uang. Disambungkan putaran yang meriah untuk Budaya. Ya boleh kita kasih tepuk tangan buat Duta Budaya Pati dengan anak yang sangat luar biasa. yang menampilkan berbagai baju adat Nusantara kita. Inilah kekayaan Indonesia. Bapak dan Ibu dan hadirin semua penonton ini untuk Duta Budaya kategori anak sudah selesai. Kita menunggu kategori yang dewasa. Betul sekali. Oke, ini sekarang ini ada yang namanya Paguyuban Mas Bak Duta Budaya Kabupaten Pati. Yang dulu pernah menjadi juara itu dari beberapa tahun yang lalu. Pantes Iya, ya. Paguyuban Mas Bak Duta Budaya Kabupaten Pati. Iya, dan perlu kalian ketahui, inilah baju adat khas kota Pati. Iya, Ya. sangat anggun sekali untuk bisa berjalan di tingkat blok